saya Husnul Hatimah dari kelas PPSDJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wilayah pelayanan guru BK dan guru mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, serta perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Materi yang pertama yaitu wilayah pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan proses pendidikan di semua jalur penyelenggara pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Wilayah layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang optimal. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan BK sebagai bagian dari upaya pendidikan pada satuan pendidikan merupakan usaha membantu peserta didik dalam rangka pengembangan potensi mereka secara optimal. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses perkembangan diri pribadi secara optimal, baik dalam bidang pelaksanaan pendidikan maupun kehidupan pada umumnya. Materi yang ketiga yaitu substansi pelayanan, bimbingan, dan konseling pada satuan-satuan pendidikan. Substansi BK disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA dan SMK, BK dimaksudkan dalam menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK, serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA. Selain itu, BK juga dimaksudkan untuk memfasilitasi guru BK atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, adanya rasa cemas, dan gejala perilaku yang menyimpang. Materi selanjutnya yaitu landasan pelayanan konseling dalam kurikulum sekolah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni yang pertama, Pasal 1/6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah pendidik. Yang kedua, Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Yang ketiga, Pasal 4 ayat 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu Pasal 12 ayat 1b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan yang memposisikan kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berusaha meraih, dan mempertahankan karir yang ditumbuh kembangkan secara komplementer oleh guru bimbingan dan konseling dan oleh guru mata pelajaran dalam setting pendidikan. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Selanjutnya yaitu
Pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, bidang kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi atau kepemimpinan. Bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah. Yang ketiga yaitu bidang kesiswaan. Bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minatnya, serta tahap-tahap perkembangannya. Bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling keluarga. Menurut Palmo, Lowry, Weldon dalam Niamah 2013 mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan mempengaruhi struktur dan kondisi keluarga, yaitu meningkatnya perceraian, kedua orang tua yang bekerja, dan adanya pengangkatan anak. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam lingkungan yang lebih luas itu, konselor akan berada di berbagai lingkungan, selain di sekolah dan di dalam keluarganya, juga di tempat-tempat yang sekarang agaknya belum terjangkau oleh pekerjaan profesional bimbingan dan konseling. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.